Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di subuh hari ini meskipun hari hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, akan tetapi kita dimudahkan Allah untuk bisa datang ke Masjid Al-Azhar ini, yang semoga setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita akan belajar sebuah risalah. Berarti dia tidaklah tebal, walaupun menurut kita ini tebal, tapi penulis menamakan dengan risalah yang berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf. Artinya adalah keutamaan ilmu orang-orang dahulu, ya, daripada ilmu orang-orang sekarang. Jadi as-salaf artinya orang dahulu. Kalau kita mengkaji makna as-salaf, dia bisa diartikan dari dua sisi. Yang pertama diartikan dari sisi waktu, yaitu abad pertama Hijriyah, abad kedua dan abad ketiga fatrah zamaniyah. Maka ulama yang hidup, tentunya ulama yang saleh, ulama-ulama yang hidup di zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga, mereka adalah disebut dengan ulama salaf. Ini ditinjau dari waktu atau zaman. Sedangkan ditinjau dari yang kedua, dari fikrah, yaitu pemahaman, maka bisa juga disebut dia ulama salaf, meskipun dia hidup setelah abad ketiga. Abad pertama itu berarti 100 tahun ke bawah, supaya kita paham, ya. Abad pertama 100 tahun ke bawah, Hijriyah, ya, jangan Masehi. Kita sekarang bahas Hijriyahnya. Abad kedua berarti 200 tahun ke bawah. Abad ketiga 300 tahun ke bawah. Di antara ulama-ulama itu tentu termasuk mereka adalah imam yang 4 yang masyhur, ya. Kemudian imam yang 6. Imam yang 4 berarti fikih. Imam yang 6 maksudnya adalah al-kutubus sittah.
Contohnya, contoh Abu Hanifah itu hidup dari mulai abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah. Di bawah Abu Hanifah siapa? Malik. Abu Hanifah nama aslinya An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit. Di bawah Abu Hanifah ada namanya Malik. 179 Hijriah. Wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Di bawah Malik siapa? Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Kalau ada papan tulis kita buat nama-namanya. Ada Ustaz? Nanti insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan ya. Di waktu subuh kita perlukan papan tulis supaya kita tahu tingkatan-tingkatan ulama kita dari sisi waktu hidup mereka. Muhammad bin Idris 204 Hijriah. Di bawah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Ahmad bin Hanbal rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Tahun 241 Hijriah. Itu dia ulama salaf. Jadi imam yang 4 adalah ulama salaf dari sisi waktu maupun dari sisi pemahaman. Karena tidak ada di antara mereka yang menyimpang pemahamannya. Jadi belum tentu orang yang hidup di zaman itu salaf, belum tentu. Contohnya Al-Jahm bin Safwan. Itu hidup di bawah tahun 200 Hijriah. Wafat di bawah tahun 200 Hijriah. Tapi dia bukan salaf ya. Kenapa? Karena dia sesat. Karena dia tidak yakin Allah punya nama. Al-Jahm bin Safwan tidak yakin Allah itu punya nama lebih dari satu. Itulah Jahmiyah. Itu dia. Al-Jahmiyah diambil dari nama Al-Jahm bin Safwan. Dia enggak yakin Allah punya nama lebih dari satu. Karena banyak nama berarti banyak zatnya. Kata dia ya, kalau nama Allah 99 menurut hadis Bukhari, kalau menurut hadis Ahmad lebih daripada 99, dan hadis itu tidak bertentangan sebenarnya, walaupun zahirnya bertentangan. Kalau kita kaji tidak bertentangan. Kalau menurut hadis Bukhari, nama Allah 99, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Itu kata kuncinya, faman ahsaha dakhalal jannah. Jadi Al-Jahm bin Safwan berkeyakinan kalau 99 nama Allah berarti Allah 99. Itulah gara-gara pakai akal. Akalnya enggak sehat ketika itu. Maka orang kalau memahami akidah hanya pakai akal, sesat dia. 99 enggak mungkin. Kalau 99 namanya berarti 99 zatnya. Dia ingin mensucikan Allah. Dia ingin tanzihullah. Tapi dia jatuh kepada ta'til yang paling parah, yaitu menolak, mengingkari sifat atau bahkan nama Allah dia ingkari. Bahkan Al-Jahm bin Safwan mengingkari nama Allah. Di bawah Al-Jahm bin Safwan ada namanya Wasil bin Atha. Murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.
Al-Hasan Al-Basri salaf enggak? Salaf dari sisi waktu maupun pemahaman. Wasil bin Atha bukan salaf walaupun murid dari Al-Hasan Al-Basri, karena Wasil bin Atha pemahamannya mengatakan Allah punya nama tapi sifat nggak punya. Masih lebih ringan lah daripada Jaham bin Safwan, tapi tetap keliru. Di bawah itu ada namanya Muhammad bin Kullab, Abdullah bin Kullab. Itulah Kullabiyah yang mengatakan bahwa Allah hanya punya sifat 7. Itulah akidah yang dipahami oleh Asy'ariyah hari ini. Kembali lagi kepada pembahasan kita, bahwa yang dimaksud dengan salaf ditinjau dari sisi waktu dan dari sisi pemikiran. Boleh jadi ada ulama hidup di zaman ini, boleh kita sebut ulama salaf. Dari sisi apa? Pemahamannya, fikrah, ya, dari sisi pemahaman. Ini ditulis sebagaimana yang kita sebutkan kemarin semalam oleh Al-Imam Ahmad atau Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman. Nama beliau Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman, yang dikenal dengan Ibnu Rajab, bermazhab Hambali, yang lahir pada tahun 736 Hijriah. 736 Hijriah. Pertanyaan saya, ketemu gak beliau dengan Ibnu Taimiyah? Makanya perlu kita papan tulis kan, supaya kita tahu tentang waktu. Kalau kita tahu kita dengan tentang waktu, kita lebih ngerti dengan sejarah. Jadi kita harus paham dengan sejarah. Ketemu atau tidak? Jawabannya tidak ketemu, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Berarti 8 tahun setelah wafatnya Ibnu Taimiyah barulah lahir beliau. Ya. Wafat 8 tahun setelah wafatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah barulah lahir Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman, yang dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi thumma Dimashqi. Beliau lahir di Baghdad, makanya beliau disebut dengan Al-Baghdadi, Thumma Dimashqi, kemudian Dimashqi, karena beliau wafat dan lama tinggal di Damaskus. Ketika kecil beliau dibawa oleh orang tuanya merantau ke Damaskus. Di Damaskus itulah beliau belajar dengan ulama Damaskus, yang mana Damaskus di abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 itu terkenal ulama hebat-hebat. Ya. Ulama-ulama dari mulai abad ke-6 malah, abad ke-6, abad ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah dikenal ulama Damaskus hebat-hebat. Di antaranya Ibnul Jauzi, ya kan? Hambali juga ya. Punya kitab apa namanya, ada yang tahu? Talbis Iblis. Itu Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597. Balik aja tahun ini.
balik tahun wafatnya Ibnu Jauzi ketemu dengan tahun wafatnya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab 5, Ibnu Jauzi 597. Kebalikan aja 597 berapa? 795. Itulah tahun wafatnya Ibnu Rajab. Setelah itu ada lagi Imam Nawawi kan? Imam Nawawi tahun 676 Hijriah. Wafat di usia beliau 45 tahun. Tidak punya istri, tidak punya anak, karena sibuk dengan belajar. Saking sibuknya dengan belajar, beliau tidak punya istri, tidak punya anak. Imam Nawawi beliau punya murid namanya Ibnu Naqib Asy-Syafi'i. Ibnu An-Naqib. Dari Ibnu Naqib inilah Ibnu Rajab belajar. Jadi guru Ibnu Rajab siapa? Ibnu Naqib. Ibnu Naqib. Tapi kebanyakan kita nggak kenal, ya, karena jarang sebut, banyak orang tidak kenal. Padahal beliau adalah ulama hadis terkenal sebenarnya, Ibnu Naqib, murid Imam Nawawi. Juga belajar Ibnu Rajab ini kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi guru Ibnu Rajab, guru beliau ini adalah Ibnul Qayyim. Ketemu karena Ibnu Qayyim wafat tahun 751 Hijriah. Berapa tahun ketemunya? Berapa tahun? 736 751 kurang 736 berapa itu? 15 ya, 15 tahun ya. Lihat itu. Berarti di usia belasan tahun Ibnu Rajab sudah belajar kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar. Kalau sekarang anak 15 tahun ngapain? Jangankan hafal Quran saja belum kan? Ya, hafal Quran belum. Kalau dulu Imam Syafi'i di usia belasan tahun juga belajar kepada Imam Malik. Di usia belasan tahun belajar kepada Imam Malik. Kalau sekarang di atas 10 tahun orang biasa belajar kepada ulama besar, kebanyakan ya. Jadi di antara guru dari Ibnu Rajab adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berarti Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan kakek guru ya dari Ibnu Rajab. Dan Ibnu Rajab ini sudah kita sampaikan bermazhab Hambali dan wafat pada tahun 795 Hijriah. Berarti beliau ketemu dengan Ibnu Qayyim, ketemu juga dengan Ibnu Katsir, sezaman ya. Baik, kita lihat langsung pembahasan ini. Kita lihat kalau di buku saya halaman 42. Ada beberapa yang memegang kitab Arab ya. Kalau seandainya susah belinya, di print dulu. Ini cetakan Darul Qabas. Baik, kita baca, kita fokus ya. Beliau membuat judul rahimahullah, Fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf. Artinya keutamaan ilmu salaf daripada ilmu khalaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Beliau awali dengan muqaddimah.
Ini di antara adab sebelum kita berbicara, kita puji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita mau berdoa pun demikian. Termasuk jika kita ingin berdoa, puji Allah terlebih dahulu, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau khutbah pun demikian kan? Puji Allah dan berselawat. Amma ba'du ini disebut dengan bahasa perpindahan, uslubul intiqal. Setelah memuji Allah dan berselawat, jika kita ingin bicara, pisahkan dengan kata amma ba'du. Amma ba'du. Kata beliau, fahadhihi kalimatun mukhtasaratun fi ma'nal ilmi. Ini adalah penggalan-penggalan kalimat yang ringkas. Jadi setebal ini kata beliau ringkas. Ya. Menunjukkan bahwa para ulama biasa menulis buku yang tebal. Kalau bagi kita ini kan buku. Kalau bagi ulama ini penggalan-penggalan kata risalah. Ya kan? Jadi karena mereka sudah terbiasa dengan kitab-kitab yang berjilid-jilid, maka kitab seperti ini, kitab kecil seperti ini dianggap sebagai risalah, lembaran-lembaran saja. Ini adalah penggalan kata yang ringkas tentang makna ilmu, wangkisamihi ila ilmin nafi'in wa ilmin ghairi nafi'. Dan pembagian ilmu, bahwasanya ilmu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa ilmin mazmumin, dan ada ilmu yang tercela. Ada ilmu yang tercela. Wa tanbihi ala fadlil ilmi salaf, ala fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Dan perlu diperhatikan bahwasanya keutamaan ilmu salaf itu melebihi keutamaan ilmu khalaf. Fanaqul, maka saya katakan, kata beliau, wallahul musta'an, sambil minta pertolongan kepada Allah, wa alaihi tuklan, dan hanya kepadanya bertawakal, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Jadi beliau sebelum masuk ke isi, beliau minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebiasaan ulama kita. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, setiap kali mau menulis hadis, beliau salat dulu 2 rakaat. Imam Bukhari rahimahullah menulis hadis Bukhari berapa tahun? 16 tahun. Hadis Bukhari yang jumlahnya lebih dari 7.200 beliau tulis selama 16 tahun. Dan setiap kali akan menulis satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Jadi para ulama kita dalam menulis kitab, mereka minta tolong kepada Allah. Karena ini akan dipertanggungjawabkan kan? Kitab itu akan dipertanggungjawabkan. Dibaca. Kitab itu akan dibaca oleh umat setelahnya. Maka minta tolong kepada Allah penting. Kita masuk kepada isi langsung. Ma'nal ilmi wa taqsimuhu. Makna ilmu dan pembagiannya. Ilan nafi'i wad-dhari wa ghairihi. Ilmu dibagi kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat atau berbahaya dan selainnya. Wa ma warada fi dzalik, dan dalil-dalil tentang itu. Kita baca ya. Kata beliau rahimahullah, qad zakarallahu al-ilma fi kitabihi ta'ratan fi maqamil madhi. Terkadang Allah menyebut ilmu di kitabnya. Terkadang Allah menyebut ilmu di kitabnya dalam rangka memuji. Wa huwal ilmu nafi',
Kalau Allah memuji tentang ilmu, berarti itu ilmu yang bermanfaat. Berarti ada kalanya Allah menyebut tentang ilmu dalam rangka mencela. Ya. Tidak selalu di dalam Quran Allah ketika menyebut ilmu berarti artinya bermanfaat atau terpuji. Wa dzakarul ilma taratan fi maqamiz dzam. Terkadang juga Allah menyebutkan ilmu di dalam Al-Quran dalam rangka mencela. Jadi ada ilmu yang Allah puji dalam Al-Quran, ada ilmu yang Allah cela. Wa huwal ilmu alladhi la yanfa'. Apa ilmu yang Allah cela? Yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Fa ammal awwal, adapun ilmu yang bermanfaat adalah famislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kita lihat surat Az-Zumar yang sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kita. Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama atau tidak? Tidak sama. Kalau kita kembali ke pelajaran kita tadi malam, ini namanya istifham ingkari. Bertanya untuk mengingkari. Ya. Bertanya untuk mengingkari. Bahwasanya tidak mungkin sama antara ilmu antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, itu nggak mungkin sama. Makanya kita bisa lihat orang yang tahu itu cara pakai sendalnya saja kita tahu kan. Bisa kita lihat orang yang berilmu itu dari cara pakai sendal, dari cara buka keran, dari cara minum, dari cara bicara, dari cara berpakaian. Ketahuan mana orang yang belajar dari orang yang tidak belajar. Dari meletakkan kitab pun ketahuan. Orang nggak tahu, dia letakkan kitab di bawah. Orang yang paham, dia muliakan ilmu. Karena kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, la yukrimul ilma man la yukrimul ilma. La yukrimuhul ilmu man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Jadi sangat jelas beda antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Sangat jelas. Kemudian firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi. Lihat itu, orang yang berilmu Allah nomor tigakan. Allah gandengkan penyebutan orang yang berilmu dengan Allah, kemudian malaikat, kemudian orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu nomor berapa? 3. Allah, kemudian malaikat, kemudian orang berilmu. Dalam hal apa? Dalam hal tauhid. Dalam hal tauhid. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Malaikat pun demikian bersaksi. Orang-orang yang belajar pun demikian bersaksi. Jadi orang yang belajar Allah gandengkan dengan nama, dengannya dan dengan malaikat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku tambahan ilmu. Satu-satunya perintah yang kita disuruh minta tambah adalah tambahan ilmu. Tidak ada ya Allah, zid rabbi zidni zaujah. Ada gak? Langsung ya, lafaznya langsung itu. Walaupun itu boleh.
Rabbi zidni mala, ada gak? Tambahkan kepadaku harta. Rabbi zidni walada. Padahal itu semua penting juga, tapi ternyata yang Allah suruh dengan lafaz yang terang, jelas adalah ilmu. Rabbi zidni ilma. Sampai-sampai ada nama orang Zidni ilma, ada nama orang dipanggil Zidni, diambil dari Quran. Seperti yang pernah kita sampaikan, ada juga nama orang fas'au ila zikrillah, diambil dari kalimat-kalimat di dalam Quran. Jadi satu-satunya dalil di Al-Quran yang kita disuruh meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Tentu yang maksud adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sataha. Kemudian Allah mengatakan juga, wa qauluhu ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang sangat takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Di dalam bahasa Arab, takut itu ada beberapa kata disebut. Ada khauf, ya kan? Ada rahbah, ada khasyah. Yang paling tinggi adalah khasyah. Dan yang paling khasyah, yang sangat takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Maka kalau ada dikatakan orang itu berilmu, banyak hafal riwayat, banyak hafalan ayatnya, hadisnya, riwayat ini itu, tapi dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak berilmu. Dan belum tentu yang disebut dengan ulama itu mereka yang disebut dengan ulama. Dipanggil dia ulama, disebut dia ulama, karena ulama itu berat. Belum tentu, mohon maaf, yang mereka berada di majelis ulama, entah itu majelis ulama yang ada di Indonesia atau dimanapun, dia ulama, belum tentu. Karena ulama itu kata kunci adalah al-khasyah. Tapi tidak mungkin juga ada orang khasyah kalau nggak punya ilmu. Nggak mungkin orang awam khasyah, nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang nggak punya ilmu sama sekali dia khasyah, itu nggak mungkin. Karena kata orang bijak di dalam bahasa Arab, dia mengatakan, man kana minallahi man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa yang kenal dengan Allah, dia akan takut kepada Allah. Bagaimana seseorang itu kenal kepada Allah kalau tidak belajar, kan gitu. Kalau tidak kenal, kalau tidak belajar, tidak mungkin kita kenal dengan Allah, kan? Baca buku nggak mau, dengar kajian tidak mau, tiba-tiba kenal dengan Allah, turun dari langit ilmu laduni, nggak mungkin itu. Harus belajar kita. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan proses belajar. Kebijaksanaan didapatkan juga dengan latihan. Jadi nggak mungkin kita itu takut kepada Allah kalau tidak punya ilmu. Minimal ilmu yang tiga itu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyih wa ma'rifatu dinihi bil adillah, ya, minimal tiga itu. Dan Allah katakan innama, Allah membatasi bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah, itulah fungsi kata innama, ya, hanyalah para ulama. Berarti selain ulama tidak takut kepada Allah. Jadi orang itu dinamakan ulama ketika dia takut kepada Allah. Makanya kata ulama salaf, laisal ilmu bi kasratil riwayah walakinnal ilma al khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyak riwayat, hafal ini, hafal itu, tapi dia enggak takut kepada Allah.
itu tidak ada gunanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan aslul ilmi al khasyah. Pondasi ilmu itu adalah al khasyah. Ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah ketika mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, berarti dia itu punya ilmu. Karena tujuan kita belajar itu apa? Tujuan kita itu belajar bukan mengumpulkan ya. Kumpulan dulu katanya. Bukan. Tujuan kita belajar itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat kita takut kepada Allah. Lewat perempuan cantik, kalau kita punya ilmu, kita nggak mau lihat. Ya. Jangan dilihat. Kalau kita lihat, berarti tidak ada gunanya kita belajar. Jadi itu diantara fungsi ilmu. Kemudian disogok kita, bapak misalnya disogok, diantarkan hadiah, aku ada hadiah kok. Supaya misalnya mungkin seorang bapak ini dia aparat keamanan, entah itu polisi, entah itu hakim, pengacara atau apalah namanya, disogok, diantarkan hadiah malam-malam kan, malam-malam datang, atau ajudan yang ngantarkan misalnya. Kalau kita punya ilmu, kita gak akan terima itu, walaupun namanya hadiah. Jangan tertipu dengan nama, lihat hakikatnya. Hadiah lah, titipan lah misalnya. Gak mungkin lah orang lain ini suap nih dari saya, kan gak mungkin. Dia akan tazyin, talbis. Dia akan hiasi nama-nama itu dengan nama yang baik. Jadi kalau punya ilmu, kita akan sangat takut kepada Allah. Khususnya ketika kita sendirian. HP, kalau kita takut kepada Allah, kita gak akan lihat video yang nggak bermanfaat, video apalagi perempuan kan. Kalau kita punya ilmu itu dia khasyah. Itulah khasyah. Wa ma qassa subhanahu min qissati Adam alaihi salam. Dan apa yang Allah kisahkan tentang Adam alaihi salam, ya. Beliau adalah Abul Bashar ya. Bapaknya manusia. Jadi kalau orang bilang kita ini enggak keturunan Nabi, salah. Kita ini semua keturunan Nabi. Ya. Kita ini keturunan Nabi kan? Ada enggak manusia yang enggak keturunan Nabi? Semua manusia pasti keturunan Nabi, tapi Nabi di sini maksudnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti kita ini keturunan Adam, itu pasti. Kita kan bukan keturunan Pithecanthropus atau Meganthropus, bukan kan? Seperti kata Darwin, kita keturunan Adam alaihi salam. Wa ta'limihil asya, dan Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu. Allah ajarkan nama-namanya. Wa 'aradahum 'alal malaikah, Allah tanyakan itu kepada malaikat. Allah perlihatkan ya, benda-benda, Allah tanya sama malaikat. Apa kata malaikat? Yang Allah firmankan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sering harus saya sebut. La ilma lana, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Doa ya. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan. Jadi ilmu yang kita ketahui semuanya Allah yang ajarkan. Oleh karenanya surat yang pertama kali turun tentang ilmu kan? Tentang ilmu. Karena agama kita ini dibangun di atas sebuah pondasi yang bernama al-ilmu. Pondasi kita ini, pondasi agama kita adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Diulang lagi, iqra wa rabbukal akram. Siapa itu al-akram? Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Diulang-ulang lafaz ilmu di 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Maka di ujungnya baru dikatakan apa, di ujung ayat itu, surat itu apa ujung surat Al-Alaq? Fasjud waqtarib. Kalau sudah punya ilmu, seakan-akan itu syaratnya, sinyalnya. Kalau sudah punya ilmu, barulah sujud kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu dulu. Apa-apa harus punya ilmu. Urusan dunia saja harus punya ilmu. Apa saja, bawa motor pakai ilmu. Semuanya punya ilmu. Bikin pisang goreng pun harus punya ilmu. Bikin teh manis pun harus punya ilmu. Apa saja yang ingin kita lakukan harus ada ilmu. Apalagi urusan akhirat. Wa ma qassa subhanahu min qissati Musa alaihi salam lil Khidr. Dan apa yang Allah kisahkan tentang Musa kepada Nabi Khidr. Yang kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya, seperti Allah firmankan kepada Nabi Khidr. Pertanyaan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Seperti yang Allah firmankan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Pertanyaan ini Nabi Musa bertanya kepada Khidr alaihissalam. Khidr ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan beliau adalah nabi, ada yang menyebutkan beliau adalah bukan nabi tapi orang saleh. Ya, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama menyebut bahwasanya Khidr adalah nabi. Kata Nabi Musa, bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan kepadaku apa yang sudah diajarkan kepadamu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rushd artinya ilmu yang bermanfaat. Rasyid itu artinya cerdas atau rasyid. Fahadha huwal ilmu nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Wa qad akhbara an qaumi annahum an qaumi annahum utu ilman wa lam yanfa'hum ilmuhum. Allah juga mengabarkan ada orang yang dikasih ilmu tetapi ilmunya tidak membuat mereka bermanfaat atau tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi ada ilmu itu bermanfaat. Hakikatnya ilmu itu secara zatnya dia bermanfaat, tapi tidak mendatangkan manfaat kepada orang yang punya. Quran bermanfaat ke Quran? Bermanfaat. Cuma enggak datangkan manfaat bagi yang menghafalnya gitu. Karena enggak diamalkan. Karena tidak diamalkan. Fahada ilmun nafi' fi nafsihi. Nah itu dia. Ini secara zatnya dia adalah bermanfaat. Quran, hadis, hafal Quran bermanfaat itu. Secara zatnya kan. Tapi hadis itu enggak datangkan manfaat untuk dia karena dia enggak amalkan. Contoh ringan saja, contoh ringan. Dia tahu, dia hafal zikir pagi petang, tapi dia enggak zikir pagi petang. Berarti enggak bermanfaat hafalan itu. Itu contoh ringan. Kalau kita belum sempat zikir sekarang, nanti habis kajian zikir boleh diqadha. Ya. Atau zikir itu juga tidak harus habis salat subuh kan? Azan subuh itu sudah boleh zikir subuh. Habis salat subuh, habis azan subuh, kita misalnya mungkin salat 2 rakaat sunnah qabliyah. Habis itu kita zikir subuh. Tidak mesti zikir pagi itu setelah salat subuh, tidak mesti. Kalau enggak sempat, sudah waktu syuruk masuk, boleh kita qadha. Bahkan lupa, sibuk misalnya memang betul-betul lupa, jam 10 baru ingat, boleh zikir jam 10 itu, bahkan jam 11. Sebagaimana juga zikir sore bisa diqadha sampai waktu malam. Tentu bukan berulang ya. Tidak sengaja terus-menerus seperti itu. Lakin sahibuhu lam yantafi' bih, tetapi yang punya ilmu itu enggak dapat manfaat. Qala ta'ala,
seperti yang Allah firmankan, masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dikasih Alkitab At-Taurah tapi enggak mengamalkan, ya, seperti thumma lam yahmiluha, kemudian dia enggak mengamalkan, kamatsalil himari, sebagaimana al-himar. Lihat itu, Allah umpamakan dengan binatang yang paling buruk. Himar itu binatang yang paling buruk. Di dalam Al-Quran kalau disebutkan himar biasanya buruk. Seperti kata Allah dalam surat Luqman, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling Allah ingkari, yang paling tidak disukai adalah suara himar, keledai, bukan kedelai. Kadang terbalik, ya. Diumpamakan seperti himar yang dia bawa barang tapi nggak ada manfaatnya, asfar, nggak ada manfaatnya. Surat Al-Jumu'ah. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, bacakan kepada mereka kabar yang telah kami datangkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian mereka abaikan begitu saja. Fa'atba'ahu syaitan, dan syaitan membisik-bisikkannya kepada mereka. Fakana minal ghawin, sehingga jadilah mereka termasuk orang-orang yang ghawin. Apa itu ghawin? Sesat. Ghawayah sama dengan dhalalah, sesat. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu kalau tidak bermanfaat membuat kita sesat. Nauzubillah. Bahkan diserupai oleh Allah, diserupakan oleh Allah seperti di dalam akhir surat Al-Fatihah. Sama dengan orang Yahudi, punya ilmu tapi enggak diamalkan, sama dengan Yahudi. Punya amal tapi tanpa ilmu, sama dengan orang Nasrani. Jadi bagusnya seperti apa? Punya ilmu dan mengamalkan. Jangan juga bilang ambo berilmu ndak umma, beramal ndak lawan umma. Kalau gitu enggak usah hidup. Ya. Beraja ndak lawan umma. Beramal ndak perlu umma. Kalau itu enggak usah hidup. Kita ini kan hidup buat ibadah. Ibadah itu kan amal. Din itu artinya amal. Din ya. Din itu apa? Agama kan? Maksud din itu adalah amal. Karena din itu bisa jadi artinya balasan, bisa jadi artinya amalan atau agama. Sabar Bapak Ibu ya. Belajar harus sabar. Sabar. Capek punggung kita, sabar. InsyaAllah akan jadi saksi nanti di padang mahsyar insyaallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Di antara generasi setelah mereka meninggalkan generasi yang memperoleh Alkitab, mewarisi, dapat warisan Alkitab, tetapi mereka ambil itu untuk urusan dunia yang hina, al-adna. Nah, ada orang-orang dia jual ilmunya dengan dunia. Ini enggak boleh menjual ilmu. Ilmu itu tidak boleh dijual. Karena ilmu itu balasan yang paling baik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf. Wa qawluhu ta'ala wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia karena ilmu.
Karena ilmu apa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ayah ala ta'wili man awwal al-ayah ala ilmin inda man adallahu Allah. Wa amma al-ilmu alladhi dzakarahu Allah ta'ala ala jihati zammi fa qawluhu fi sihr. Adapun ilmu yang tercela, jadi ilmu itu ada 3, ya. Kalau kita lihat penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu itu ada 3. Ada ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan manfaat. Ada ilmu yang bermanfaat tapi tidak mendatangkan manfaat, sama dengan tidak bermanfaat juga. Ada ilmu yang benar-benar tidak bermanfaat atau tercela, ya. Jadi ada 3. Sesuai dengan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu itu ada berapa? 3. Bermanfaat dan mendatangkan manfaat bagi yang punya, yaitu diamalkan. Bermanfaat tetapi tidak diamalkan, maka sama dengan tidak bermanfaat. Yang ketiga, yang tercela, ya, berarti memang benar-benar nggak ada manfaatnya ilmu itu. Di antaranya ilmu apa? Sihir. Ilmu sihir, ya, nggak ada manfaatnya. Dan Allah cela itu. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa yata'allamuna, mereka belajar ilmu, ma yadhurruhum, apa yang membuat mereka bahaya, wala yanfa'uhum, itu dia, yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka mengetahui bahwa siapa yang membeli itu, maka dia tidak akan ada balasan terbaik nanti di akhirat. Wa qauluhu ta'ala, ini dia, kalau kita belajar itu harus banyak kita siap mendengar firman Allah. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu ta'ala. Ini adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak kata orang aja kan. Sebagian kita kan suka kata orang. Kata orang dia suka, kalau kata Allah dia enggak suka. Dengar firman Allah dia enggak suka. Dengar kata orang dia suka. Dengar hadis Nabi dia nggak suka. Harusnya kita kalau dengar ayat-ayat hadis Nabi itu betul-betul kita bersyukur. Kenapa? Karena ulama dahulu untuk dapat satu hadis jalan 1 bulan kan, mencari hadis jalan 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Terkadang hadis yang dicari ternyata hadisnya palsu. Sedangkan kita sekarang bukalah HP kita, download ensiklopedia 9 hadis. Berapa? Puluhan ribu hadis ada di HP kita. Tinggal cari aja. Tinggal cari. Tinggal tahu lafaznya, cari. Gampang ilmu. Terbuka ilmu bagi kita. Tapi apakah kita punya ilmu seperti ulama dahulu? Tidak. Dulu jalan untuk menuju ilmu susah kan? Tapi terbuka bagi mereka. Mereka punya banyak ilmu bermanfaat. Sekarang jalan untuk kita belajar sangat mudah, ya kan? Sangat mudah. Video ada, HP ada, mikrofon ada, pulpen ada, bukunya bagus seperti ini. Cuma kita nggak punya ilmu seperti mereka. Kenapa? Karena kita santai itu. Santai. Kata para ulama, al-ilmu la yu'tika kullahu. Ilmu itu tidak akan memberikan kepada engkau semuanya sampai engkau memberikan dirimu. Ilmu itu tidak akan memberikan kepada ilmu itu tidak akan datang kepada engkau sebagiannya gitu, sampai engkau mencurahkan diri engkau seluruhnya. Jadi kalau tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, uang kita, harta kita sudah kita curahkan semua untuk ilmu, cuma sebagian kita dapat. Gimana lagi kalau sebagian yang kita curahkan, bahkan nggak kita curahkan itu, bahkan tidak kita curahkan. Beli buku aja pelit. Ada orang beli buku pelit. Bahkan yang kita sayangkan, ada ustadz misalnya atau dai pelit, dia beli buku.
Ini kita sayangkan. Gimana lagi murid-muridnya gitu. Apabila seseorang yang sudah dikatakan ustadz dia pelit membeli buku, pada mengalau beli kitab PDF banyak gini, berarti dia tidak mencurahkan hartanya untuk ilmu. Walaupun PDF ada, mengandalkan PDF. Makanya sebagian terkadang terbiasa baca apa namanya, ini ilmu khalaf namanya, membaca buku dari handphone, padahal bisa di-print misalnya kan, atau bisa dibeli. Terbiasa tiap dia mengajar misalnya siapapun ya, kita nggak pernah mentakyin menjustis seseorang, tidak, siapapun terbiasa dia mengajarkan pakai handphone. Ini adalah ilmu khalaf. Ilmu salaf itu pakai kitab, ya kan, pakai kitab, atau terbiasa pakai laptop, karena itu jadi bahan olok-olok itu bagi tetangga sebelah, ya, bagi tetangga sebelah jadi bahan olok-olok. Dibilang kembali ke laptop katanya, kan itu yang sekarang lagi viral, kembali ke laptop. Kenapa? Karena terbiasa. Maka kita harus ilmiah itu harus ada kitab-kitabnya. Disitulah wibawa ilmu. Wibawanya ilmu adalah pada kitab. Karena kalau lihat kitab ditumpuk sini ngeri juga orang kan. Bukan kita bikin bangga-bangga, tidak juga ya. Cuman kalau HP atau laptop tidak ada haibahnya, tidak ada wibawanya. Jadi harus kita biasakan. Kalau memang kita ini mengikut salaf, kita biasakan seperti cara salaf. Sedikit lagi kita berhenti, jarum panjang angka 4 ya, 8 menit lagi kita berhenti insyaallah. Wa qauluhu ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika telah datang rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan, bayyin, bukti. Makanya namanya bayyin karena dia jelas. Ya. Bukti itu sesuatu yang jelas. Maka disebut dengan bayyin. Nabi mengatakan innal halala bayyin, jelas. Wa innal harama bayyin, jelas dia. Karena dia bukti jelas, maka bahasa Arabnya bayyin. Farihu bima indahum minal ilmi, mereka pun bahagia, senang terhadap ilmu yang mereka miliki. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka binasa. Haqa itu hancur, binasa terhadap apa yang mereka olok-olok, yaitu ilmu yang mereka olok-olok menyebabkan mereka hancur, ilmu yang tidak bermanfaat atau yang tercela. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu memiliki ilmu tentang hal-hal dunia, tetapi terhadap hal-hal akhirat mereka bodoh, lalai, ghafil. Ghafil artinya lalai. Maka kalau kita punya anak jangan kasih nama anak gafil atau ghafil, nanti lalai anak kita. Nauzubillah. Wa kadzalika ja'atis sunnatu binqisamil ilmi ila ilmin nafi'in wa ghairi nafi'. Begitu pula Al-Qur'an, ahadits, maksudnya hadis-hadis, ada yang menyebutkan ilmu yang bermanfaat, ada yang menyebutkan ilmu yang tidak bermanfaat. Wal isti'azati minal ilmi alladzi la yanfa', dan disuruh kita minta perlindungan terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Wa su'alil ilmin nafi', dan meminta ilmu yang bermanfaat. Apa doanya coba? Meminta ilmu yang bermanfaat apa doanya? Rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Dibaca setiap pagi.
berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, sudah kita bacakan ini. Di dalam hadis sahih Muslim dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu di hati, dari nafsu yang tak pernah kenyang, nafsu yang tak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Ini hadis sahih Muslim. Kedudukannya setelah Bukhari ya. Dan Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Wa kharajahu ahlus sunan min wujuhin muta'addidatin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh ahlus sunan. Ahlus sunan itu siapa? 4. Biasanya kalau disebut ahlus sunan 4 ulama, 4 kitab. Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Itu biasanya ya ahlus sunan. Kalau enggak, Ad-Darimi juga punya sunan. Imam Ad-Darimi juga punya kitab namanya Sunan Ad-Darimi. Wa fi ba'dihha, di antara redaksi hadis yang lain, wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Bukan Allah enggak dengar, Allah enggak mau mendengarnya. Ya. Atau Allah tidak mendengar, maksudnya tidak mau mendengar dengan pendengaran kasih sayang. Kalau enggak, semua apapun Allah dengar kan? Semua hal pasti Allah lihat. Di antara lafaz orang-orang yang kata Nabi, yang di antara orang yang tidak Allah mau lihat nanti dari kiamat, yang celananya di bawah mata, pakaian di bawah mata kaki. Yang dimaksud Allah tidak melihat, mau melihat bukan berarti terluput dari penglihatan Allah, tidak. Karena tidak ada sesuatu yang terluput dari penglihatan Allah. Tapi Allah tidak mau melihat dengan nazarah, dengan nazratu rahmah. Allah tidak mau melihat dengan penglihatan kasih sayang. Wa fi ba'dihha a'udzubika min haula'il arba'. Aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari 4 sifat itu. Sifat yang tadi ya. Ilmu yang tak bermanfaat, hati yang tak khusyuk, jiwa yang atau nafsu yang tak pernah puas, doa yang enggak dikabulkan. Wa kharajan Nasa'i min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa kharajahu Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa'. Kata Nabi, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini enggak boleh kita remehkan. Jangan kita remehkan. Karena sia-sia rasanya kalau kita setiap malam datang kajian atau setiap pekan datang kajian, tiap bulan kajian, tapi amal kita tidak bertambah. Kelembutan kita juga tidak ada. Ya. Kepada orang tua misalnya, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, ya kan? Jadi kalau kita bermanfaat ilmu kita itu mengamalkan. Di antara amalan itu adalah berlemah lembut. Jangan kita berlemah lembut kepada yang berjenggot aja. Kepada yang tidak berjenggot kita juga harus berlemah lembut. Bahkan kepada mereka yang lebih harusnya. Jangan kita berlemah lembut kepada yang celananya di semata kaki saja. Yang di bawah yang belum paham juga kita harus berlemah lembut. Ibu-ibu juga jangan berlemah lembut kepada yang sudah bercadar saja, yang jilbabnya dalam saja, pakai saja ya.
Juga jangan sama yang tidak pakai jilbab kasar. Gimana saya mau lembut sama kamu katanya? Kamu aja nggak sayang sama Allah, itu kamu nggak pakai jilbab katanya. Nggak seperti itu. Tidak seperti itu cara memahami syariat. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kullama ittasa'a ilmu rajulin, setiap kali ilmu seseorang itu bertambah luas, ya kan, seseorang apabila ilmunya itu luas, ittasa'at rahmatuhu bil khalq, maka kasih sayang dia pun kepada orang akan semakin luas. Jadi kalau kita itu punya ilmu, kita tuh lebih sayang sama orang, ya. Sama yang salah kita kasihan. Ada orang salah kita kasihan, dia tergelincir kita kasihan kan, karena kita khawatir masuk neraka. Walaupun kita nggak tahu kita ini masuk surga atau neraka, cuma kita kasihan karena zahirnya itu dia melakukan amalan ahli neraka. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membuat ringkasan dari sekian banyak sifat-sifat khusus Ahlus Sunnah. Beliau ringkas dengan kalimat yang sangat ringkas. Kata beliau, Ahlus Sunnati hum afhamun nasi apa? A'lamuhum wa arhamuhum. Itu Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling paham, a'lamuhum bil haqqi gitu, a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Itu dia Ahlus Sunnah. Kata beliau, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling mengerti dengan yang hak, wa arhamuhum bil khalq, dan yang paling sayang kepada makhluk Allah. Itu Ahlus Sunnah. Diringkas, kalau kita mau tahu Ahlus Sunnah itu ciri-cirinya apa kan banyak. Beliau ringkas dengan 2 kalimat ini. Ahlus Sunnah itu paling mengerti dengan yang hak dan paling sayang kepada makhluk Allah. Apabila anjing yang najis haram dimakan, ketika seorang pelacur memberinya minum, menyebabkan pelacur ini, wanita fahisyah ini masuk surga, bagaimana lagi apabila seorang manusia dia taat kepada Allah, dia bantu manusia muslim, apalagi yang taat kepada Allah. Maka jangan kita remehkan berbuat baik kepada manusia, karena dalam Al-Quran seringkali digandengkan antara sholat dengan zakat kan. Sholat itu apa? Al-ihsanu ilallah, sedangkan zakat al-ihsanu ila ibadillah. Al-ihsanu ila ibadillah. Salat itu berbuat baik kepada Allah, zakat berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Maka harus kita gabungkan hablum minallah, hablum minan nas. Tapi kita nggak boleh mengatakan ingat tuh rajin hablum minallah saja elok, hablum minallahnya buruk. Perkataan itu nggak benar. Kita katakan lagi nggak benar perkataan itu. Karena kalau baik hablum minallahnya seseorang, pasti baik hablum minallahnya, itu pasti baik hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan makhluk Allah, itu pasti. Kalau seandainya ada orang tidak baik hubungan dia dengan makhluk Allah, maka itu pertanda rusak hubungan dia dengan Allah. Kata Nabi, sebaik-baik manusia yang paling baik hubungannya dengan Allah, dan Nabi pun paling baik dengan manusia. Sampai sini kajian kita. Insyaallah kita lanjut tentang hadis Tirmizi 1 bulan lagi insyaallah. Ya. Insyaallah di bulan Rabiul Akhir. Sekarang kita di Rabiul Awal, kita ketemu di bulan Rabiul Akhir atau Sabtu ke-4 di bulan November. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat sebagaimana judul kita, ilmu yang bermanfaat, pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa kita amalkan, ya.
biarlah kita punya ilmu banyak tapi kita amalkan, daripada sedikit kita tidak amalkan. Ini saja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Alizon hafizahullah, yang dengan kerendahan hatinya saya duduk lebih tinggi daripada beliau dengan kerendahan hati tentunya. Dan kepada abang-abang semua panitia pengurus, khususnya pengurus masjid atau DKM Masjid Al-Azhar, Bapak Ibu semua, masyarakat yang ada di komplek kejaksaan secara khusus, dan yang lain, para tamu yang datang dari luar, jamaah yang datang dari luar, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita, termasuk pemirsa fanspage, ada Payakmuh Mengaji, ada Sofah Channel, dan yang lain-lainnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.